Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita ngobrol sama Putri Indonesia Kalimantan Timur 2024. Ada Kori. Kori. Hai Kak. Apa kabar? Baik, luar biasa, puji Sehat? Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mantap, Ya. makin cantik, makin bersinar. Amin, amin. Terima kasih kok. Senang sekali nih ya. buat waktunya Kori bisa ngobrol-ngobrol sini nih. Oke. Kori, tak kenal maka tak sayang, boleh ceritain dong pengalaman kamu mengikuti Putri Indonesia dan bagaimana backgroundnya nih Kori, silakan. Baik, oke. Iya. Pertama-tama thank you untuk kesempatannya sudah diajak ngobrol-ngobrol di sini kok. Dan sebelumnya perkenalkan aku Kori Aprilia, Putri Indonesia Kalimantan Timur 2024. Jadi untuk background sendiri saat ini kegiatan aku itu lebih seringnya kan udah crowning nih kok untuk Putri Indonesia 2025 kemarin banget ya. Nah, kalau sekarang kegiatan aku setelah ngikutin PI itu, khususnya setelah Putri Indonesia 2024 itu beres, lebih fokus ke pekerjaan aku, yaitu pegawai negeri sipil di Kabupaten Mahakam Ulu. Jadi Kabupaten Mahakam Ulu itu adalah salah satu kabupaten yang baru dibentuk juga di Kalimantan Timur di tahun 2015. Jadi masih pengembangan banget gitu sih kok. Gitu untuk aktivitasnya sekarang. Nah, apa alasan kamu ikutan di Putri Indonesia ini kok? Kalau untuk alasan sendiri kok mungkin lebih ke apa ya? Kalau teman-teman PI bahkan sampai sekarang pun pemenang sampai sekarang pun itu cikal bakalnya dia mau ikut Putri Indonesia katanya sih cita-cita dari kecil ya, dan kebanyakan juga gitu. Kebanyakan gitu ya? Iya. Kalau Kori sendiri emang siapa sih yang nggak terinspirasi sama Putri Indonesia kok gitu. Bahkan cowok aja kadang-kadang yang sekelasnya cowok nih, itu kadang-kadang juga nggak pasti terinspirasi kan ngelihat wanita pintar kayak apa ya, bisa menyampaikan suaranya, bisa menginspirasi dengan tampilan mereka, bukan hanya sekedar cantik tapi juga berisi, dalam arti punya gerakan, nggak cuman petantang-petenteng doang sih kalau kata aku gitu. Itu sih kok yang buat aku seneng dan termotivasi ikut Putri Indonesia itu karena Putri Indonesianya itu sendiri. Nah, kamu kan asal dari Kalimantan Timur nih. Ini pageant pertama atau sebelumnya kamu pernah ikutan juga? Untuk pageant, katakan pageant itu mungkin duta wisata itu masuk kali kok ya? Ya, kayak masuk duta ya. Yang pokoknya intinya ada sas-sas gitu kali ya. Untuk pageant sih, Kori udah pernah ikut di duta wisata Kutai Barat. Itu di tahun 2015, waktu itu masih kelas 2 SMA. Itu kemudian melaju ke provinsi. Di provinsi mewakili kabupaten kan. Di provinsi Kalimantan Timur di tahun 2015 dapatnya best presentation waktu itu. Udah terhenti sampai di situ aja. Kemudian waktu saya kuliah itu juga di teman-teman dari Borneo itu mencakup semua apa ya, Kalimantan, dari barat sampai selatan dan sampai utara sampai tengah semuanya itu di IPDN kan. Aku kuliahnya di IPDN kan dulu kok. Iya, jadi di situ juga ada kayak semacam aktivitas seperti ini, sas-sas seperti ini. Namanya itu Putri Nusantara. Tapi itu lingkupnya untuk di kampus doang. Nah, di situ saya mewakili Kalimantan, seluruh Kalimantan. Jadi mewakili Kalimantan di waktu itu kegiatannya di Sulawesi Selatan. Jadi di situ waktu itu dapatnya sih putri favorit sih, gitu kok. Itu sih senang sih pengalamannya apa ya tahun kita. Apa waktu itu? Itu tahun 2021. Waktu itu sebenarnya acaranya 2020. Iya, 2020 sebenarnya, cuman diundur karena pandemi. Iya, jadinya di 2021. Apa yang menjadi advokasinya kamu nih? Kalau untuk di Putri Indonesia sendiri, saya membawakan, saya berikan nama kegiatan gerakan itu adalah Blooming Education. Iya, Blooming Education. Pendidikan yang berkembang gitu. Jadi fokusnya itu untuk lebih ke memberikan semangat dan motivasi untuk adik-adik yang ada di pelosok, karena juga Kabupaten Mahakam Ulu ini kan termasuk di pedalaman ya kok ya. Pedalaman Kalimantan Timur, harus melewati sungai-sungai dan daratan. Itu nggak sebentar kok untuk ke sana. Jadi lebih kasih ke semangat sih kok, karena saya sendiri juga kan besarnya di ini kok, di kabupaten juga kan kok. Dulu di Kutai Barat, tinggalnya TK sampai SMA. Itu ngerasain sendiri sih gimana rasanya, apa ya, deg-degannya ketika disuruh ketika terpilih untuk
mewakili kabupaten ke tingkat sekelas provinsi aja nih kok. Waktu saya masih sekolah nih ya kok. Iya. Itu kayak terasa banget sih kok, kayak deg-degannya kayak ya ampun anak-anak dari kota gini amat ya. Padahal kita kan belum tempur nih kok gitu. Jadi dalam mewakili kabupaten ini dalam artian kayak akademik mungkin atau paduan suara kayak gitu-gitu sih kok pengalaman waktu di sekolah. Itu sih yang aku tuh pengen transferin ke anak-anak itu di kabupaten, di daerah khususnya. Karena kan kesempatan mereka itu nggak sama dengan anak-anak yang di kota. Aku tuh pengen mereka juga punya semangat kalau nggak ada yang kita tuh sama aja gitu loh, sama aja dengan anak-anak yang ada di kota. Jangan minder, jangan sampai mentalnya down duluan gitu sebelum tanding. Itu sih kalau yang aku pengen. Intinya tuh semangat aja dulu. Kalau misalnya dapat kesempatan ataupun mencari kesempatan, itu sih kok. Nah, kamu kan udah ikutan nih Putri Indonesia 2024. Experience apa yang kamu dapati dan juga apa yang nggak terlupakan? Experience yang aku dapatkan itu banyak sekali sih kok. Tapi mungkin lebih ke teman-teman yang baru, relasi yang baru, koneksi, dan itu sangat-sangat memperluas, memperkaya insight aku juga, dan juga aku juga banyak belajar dari teman-teman dari setiap provinsi, dan juga bahkan dari Putri Indonesia itu sendiri, aku mendapatkan beasiswa S2 di Institut Teknologi Harapan Bangsa di Bandung. Di Pati Ukur. Iya benar. Sekarang udah masuk nyusun tesis. Sekarang kamu udah sampai kuliah nih. Mohon doanya juga teman-teman. Jurusannya apa tuh? Magister Manajemen, betul. Itu sih di situ juga kita dapatin koneksi juga kalau di sana, karena kan teman-teman S2 ini, mahasiswa S2 ini, mereka dari berbagai latar belakang juga. Itu sih kok. Kemarin juga kita diajak podcast di sana. Terus terus kita juga diminta jadi pembicara di sana. Jadi sharingnya kurang lebih yang kayak gini juga sih kok. Jadi itu sih kayak kesempatan baru lagi gitu loh kok. Jadi kayak dapat kesempatan menjadi batu loncatan untuk yang lainnya. Terbuka gitu. Peluang-peluang. Betul kok. Apa impian kamu nih? Untuk impian sih kok, karena saya dari lulus SMA memang sudah niatnya masuk IPDN ya kok. Kalau kok tahu nggak IPDN apaan? Belum tahu ya? Detailnya biar. Oke. Jadi IPDN itu teman-teman Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Ini merupakan salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Jadi keluaran dari IPDN itu adalah ASN atau Pegawai Negeri Sipil lebih tepatnya. Yang akan ditempatkan di sektor pemerintahan tentunya. Nah, itu emang sudah niatin ke sana sih. Iya, kalau menurut aku sih kayak gitu kok. Karena aku pun tes IPDN itu 3 kali. Tesnya lumayan panjang sih kalau runtutannya. Itu jadi emang kalau misalnya ditanyain tentang cita-cita, karena pilihan aku udah masuk IPDN, keluarnya sebagai PNS, tentunya aku harus bertanggung jawab ini dengan pilihan aku, berjenjang karir di kepegawaian negeri sipil di pemerintahan lah intinya kok. Dan related sama advokasi kamu. Iya betul. Nah untuk big dreamnya lagi, mungkin lebih ke pengen banget sih membangun daerah aku kok itu di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Betul. Yang udah kepikiran apa yang akan dibangun dari sektor mana? Dari sektor pemuda-pemudinya kok. Apa yang akan kamu wujudkan? Dari sisi pengembangan secara mental, mindset, atau secara ya bisa juga ya, atau apa? Iya, aku sangat tertarik untuk di kebudayaan dan kreativitas, betul kok. Di kreativitas, ekstrakurikuler pemuda-pemudi yang ada di Kalimantan Timur. Itu sih kok yang buat yang menjadi harapan aku. Nah, yang nonton kan banyak juga anak-anak muda nih. Kamu kan juga jadi sosok nih Putri Indonesia Kalimantan Timur 2024 gitu. Apa tips sukses ala kamu nih buat anak-anak muda yang lagi berjuang mewujudkan impiannya? Silakan. Semangat dan tetapkan memang apa yang menjadi harapan, impian, cita-cita teman-teman semuanya. Karena apalagi kita yang ada generasi muda saat ini di era Gen Z, itu tentunya akan berhadapan dengan yang orang bilang itu life quarter crisis gitu kok.
Nah, jadi hadapi semuanya dengan sukacita teman-teman dan terus maju. Terus Itu aja maju. sih, betul kok. Oke. Nah, thank you so much ya Cory. Thank you Sukses juga, buat Ko. Thank you Cory. juga, Ko. Habis ini Cory akan lihat-lihat di Victoria Square. Thank you so Betul much. sekali. Dan juga sambil nanti konten. Nah, teman-teman, thank you so much yang udah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video dan juga follow IG-nya Cory. Korea Aprilia. Yes, thank you so much for watching. Thank you so Sampai jumpa much, next yuk. episode. Bye bye.